Qala Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatu tsalisatu war-rabi'atu wal-khamisatu was-sadisatu was-sabi'atu was-sittun. Permasalahan yang ke-63, 64, 65, 66, 67. Ramyuhum ahlal haqqi bimahum bura'un minhu. Tuduhan orang-orang jahiliyah terhadap pembawa kebenaran dengan sesuatu atau dengan perkara-perkara yang mereka itu berlepas diri darinya. Tuduhan orang-orang jahiliyah terhadap orang-orang yang membawa kebenaran dengan sesuatu yang mereka itu sebetulnya berlepas diri dari perkara-perkara tersebut. Salah satu contoh gambarannya, pokoknya setiap yang berjenggot dianggap teroris. Setiap yang berjenggot dianggap teroris, dituduh teroris. Padahal justru di antara orang-orang yang berjenggot itu berlepas diri dari perbuatan orang-orang khawarij, dari perbuatan orang-orang teroris. Ini makna dari apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Ramyuhum ahlal haqqi bis-sifat az-zamimah, ramyuhum iyyahum bil fasadi fil ard kama fil ayah wa bintiqasi dinil malik wa alihatihi wa tabdilid din. Tuduhan orang-orang jahiliyah terhadap orang-orang yang membawa kebenaran dengan sifat-sifat yang tercela. Orang-orang jahiliyah menuduh orang-orang yang membawa kebenaran dengan sifat-sifat yang tercela. Dan juga orang-orang jahiliyah mereka menuduh para pembawa kebenaran melakukan kerusakan di muka bumi. Sebagaimana dalam ayat yang tadi telah kita baca, wa bintiqasi dinil malik. Dan mereka menuduh para pembawa kebenaran telah melecehkan agamanya penguasa dan Tuhannya penguasa, wa tabdilid din. Dan juga mereka menuduh para pembawa kebenaran telah mengganti atau merubah agama. Ini perkara-perkara yang benar-benar wakil terjadi, faktanya banyak. Sehingga kita pelajari perkara ini untuk kita lebih bersabar, untuk kita lebih bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Yakinlah kebenaran yang kita pegangi ini tidak akan lama lagi kita akan memeganginya. Setelah itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita akan pindah di alam yang lain. Sehingga habislah, berhentilah penderitaan, himpitan, dan berbagai macam bentuk-bentuk mudayyiqah, yakni celaan terhadap orang-orang yang membawa kebenaran. Min manahij ahlil jahiliyati kadzalika annahum la yattaquna bisyaqwa ila ashabil quwwah wa intiqam bal yasifuna 'alal imani bil mufsidina fil ard. Di antara perkara
yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, bahwa mereka tidak cukup mengadukan perkaranya kepada pejabat atau penguasa, berhenti tidak, akan tetapi mereka juga mensifati orang-orang yang beriman dengan perusak di muka bumi. Mereka orang-orang beriman adalah orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi. Kama qalu li Fir'auna, sebagaimana ucapan mereka di hadapan Fir'aun. Atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Apakah engkau wahai Fir'aun hendak membiarkan Musa dan kaumnya mengadakan kerusakan di muka bumi? Mereka menamakan kebaikan dengan kerusakan. Kan jelas, yang dibawa Musa dan kaumnya itu adalah kebaikan, tapi mereka menamakannya kerusakan. Wal haq wal aqs, pada yang benar itu justru sebaliknya. Apa yang ada pada Fir'aun dan bala tentaranya itu kebatilan, apa yang ada pada Nabi Musa dan kaumnya itu perkara yang hak. Tapi justru mereka mengatakan yang sebaliknya. Annal iman wa tauhid islahun fil ardh, wa annal kufra wal ma'asi wal fusuq wad dhulm wa tughyan ifsadun fil ardh. Yang benar bahwasanya iman, demikian pula tauhid, itu adalah kebaikan di muka bumi, perbaikan untuk bumi ini. Adapun kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, kezaliman, perbuatan melampaui batas, itu adalah perusakan di muka bumi. Jadi yang namanya tauhid, iman, itu adalah kebaikan untuk bumi ini. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya yang sahih, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat selama di muka bumi ada orang yang mengatakan Allah, Allah. Ada orang yang berzikir la ilaha illallah. Jadi tegaknya bumi, tenangnya bumi, dikarenakan orang-orang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak sebagaimana tuduhan mereka, tidak sebagaimana anggapan orang-orang jahiliyah. Sekalipun mungkin tingkatannya tidak merusak bumi, tapi dengan datangnya kalian yang tidak merusak adat istiadat masyarakat. Kalian datang membawa agama baru. Kalian datang menjadikan kampung tidak tenang. Tuduhan-tuduhan sebagian manusia yang semestinya untuk kita tambah sabar dan bersabar. Di mana dengan terus menerus menuntut ilmu dan belajar, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari semua problema yang dihadapinya. Walladhi atau falladhi alaihi Musa wa qaumuhu islahun, walladhi alaihi Fir'aun wa qaumuhu ifsadun. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan kaumnya itu adalah kebaikan. Sementara apa yang ada pada Fir'aun dan kaumnya itu adalah pengerusakan. Lakinnahum akasu al-amra, akan tapi mereka memutarbalikkan perkara. Mereka memutarbalikkan
kenyataan. Fasammu al-islah ifsadan wa hadza da'bul kuffari wal musyrikin wal munafiqin daiman. Yusammuna al-muslihin wa du'atu ila Allah 'alal basirah wa yusammuna al-mu'minina al-muwahhidin alladzina yad'una ila tauhid wa ibadatihi yusammunahum bil mufsidina fil ard. Maka inilah kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan juga orang-orang munafik, terus-menerus menuduh orang-orang yang tauhid, mentauhidkan Allah, menjalankan agama Allah, mengadakan pengrusakan. Mereka menuduh orang-orang yang hendak mengadakan perbaikan, menuduh para dai ilallah di atas basirah dengan pengrusak di muka bumi. Orang yang muwahhidin dituduhnya sebagai orang yang merusak keadaan. Dulu ketika orang-orang datang ke kuburan untuk minta-minta kepada para wali, gak ada yang membicarakan, gak ada yang istilahnya ganggu sedikit pun. Tapi setelah datangnya kalian, orang-orang jadi gaduh. Kalian membicarakan orang-orang yang datang ke kuburan, kalian membicarakan orang-orang yang sering tirakatan di kuburan, dan seterusnya. Ya, kalian ini perusak di muka bumi. Demikian tuduhan orang-orang jahiliyah terhadap para pembawa kebenaran. Wa hadza syai'un mustamirrun fin-nasi ila yaumil qiyamati. Dan ini sesuatu yang terus-menerus ada pada manusia sampai di hari kiamat kelak. Perkara yang demikian akan terus-menerus ada sampai nanti di hari kiamat. Ahlul kufri wa dhulmi wa tughyan yusammunal muslihina bil mufsidin. Para pelaku kekufuran, kezaliman, para orang-orang yang melakukan tindakan melampaui batas, mereka menamakan orang-orang yang mengadakan perbaikan dengan orang-orang yang mengadakan pengrusakan. Wa hadza munhadirun minal qurunil ula min waqti Fir'aun wa qaumihi. Ini warisan dari kurun yang dulu di masa Fir'aun dan kaumnya. Coba, yang namanya kebatilan sejak dulu kala sampai detik ini terus menerus ada yang memperjuangkan, ada yang membela, ada yang mati-matian memperjuangkannya. Sehingga tidak usah seseorang itu misalnya bingung ketika melihat sesuatu, kok sudah jelas-jelas kayak gitu, kok masih ada yang membela. Sudah jelas-jelas keliru. Orang nggak punya adab, orang nggak punya akhlak, kok pendukungnya banyak sekali misalnya. Maka nggak perlu untuk kita bingung, untuk kita resah. Kenapa? Karena yang namanya kemaksiatan di masa Fir'aun sampai nanti hari kiamat akan terus menerus ada pembela-pembelanya, penolong-penolongnya sampai nanti hari kiamat. Wa hadza la yadurru ahlul iman. Maka perkara ini sama sekali tidak akan memadaratkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak akan memadaratkan mereka
cercaan mereka, cacian mereka, sampai datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai datang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang orang itu benar-benar beriman kepada Allah, maka tidak akan memudaratkan sedikit pun cacian, cercaan, intimidasi dan yang semacamnya. Sekalipun mereka dijuluki dengan julukan-julukan yang keji, sekalipun mereka diolok-olok dengan olokan-olokan yang sangat mengerikan, tapi mereka tidak mundur dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah terdahulu dari para ulama kita, banyak orang yang mencela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Banyak orang yang mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bahkan sebelumnya banyak manusia yang mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahir, majnun, dituduh tukang syair, dituduh orang gila dan yang semacamnya. Sehingga tidak perlu untuk seseorang berkecil hati di hadapan ahlul batil. Baik, insyaallah mungkin sampai sini dulu. Panjang, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan, dan ada kekeliruannya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.